Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian silver ataupun XAG USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian silver ataupun XAG USD pada hari ini tanggal 31 Januari 2023 sekaligus akhir bulan di Januari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di silver pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Tapi sebelum itu kita akan coba dulu lihat dari segi time frame monthly. Dari segi time frame monthly kita bisa lihat kalau pergerakan daripada silver di sini hampir mirip seperti di gold, tetapi tidak sepenuhnya sama. Ya. Sepenuhnya sama itu karena kalau dilihat secara dari bulan Desember ya, dari bulan November, Desember ya, dari bulan November sama-sama bergerak naik. Kalau kita lihat tadi di analisa XAUUSD itu dari bulan November itu sudah bergerak naik, Desember kemudian bergerak naik, dan Januari bergerak naik juga. Tapi ini tidak sebanding dengan di XAG. Kalau di XAG untuk bulan Januari dia cenderung sideways ya, selama bulan Januari ini dia bergerak sideways, dan kalau kita ukur secara Fibonacci-nya, kalau dilihat itu harga daripada XAG itu sideways di antara Fibonacci 76,8 dan di 61,8. Jadi otomatis apakah kita akan bisa melihat pergerakan turun daripada XAG USD jika hari ini XAG USD bisa ditutup turun di bawah angka 23,30, maka saya rasa pergerakan XAG bulan depan Februari secara satu bulan full kemungkinan akan turun. Kemungkinan, tetapi karena ini adalah USD, sekali lagi karena hari Kamis kita ada berita mengenai FOMC. Jadi berita mengenai FOMC itu akan menjadi berita yang sangat penting karena itu akan menjadi patokan kita dalam melihat semua pair yang ada di market, major pair ataupun di komoditas ya, karena semua yang ada USD-nya itu pasti akan berdampak akibat adanya FOMC. Dan kalau kita lihat analisa kita kemarin, karena harga itu dari hari Senin ya, dari Senin itu harga nggak gerak kemana-mana ya, dia naik nggak, turun nggak gitu kan. Dia tuh selama hari Senin tuh pure segini aja ya, dari 23,78 sampai di 23,57 ya, sedikit sekali lah pergerakannya. Dan dimana yang bisa saya katakan yang ingin nge-buy di angka 23,34 pun belum kena areanya. Dan kalau kita lihat di daily pun harganya kemarin itu menciptakan ya doji deh sebenarnya di sini ya. Ya doji lah bisa dibilang ya, karena kalau kita lihat ini close dan opennya ini beda lagi tipis banget ya. Body ada body tapi kecil sekali bodinya. Tapi secara pressure, secara bentuk candle kalau dilihat itu seller masih menguasai market kemarin ya. Seller masih menguasai walaupun ditutup dengan candle hijau di sini. Seller pressure masih lumayan ada di market untuk di XAG. Nah, karena kalau kita lihat setiap harga itu naik ke 23,78 selalu dibanting turun ya. Ketika naik 23,78 engulfing. Ketika naik lagi ke 23,78 di engulfing lagi. Jadi area 23,78 saat ini masih intact untuk sebagai resistance sementara untuk di XAG. Dan kenapa dia berhenti di sana? Kalau kita lihat kayaknya di time frame 15 deh kayaknya. Dan kalau kita lihat kenapa dia berhenti di sini itu karena ya, karena di M15 itu kita ada satu area supply. Sekali lagi. Nih area supply-nya ya. Lagi di area supply M15 tuh kita ada di sini. Ya. Di M15 kita ada supply, sehingga di M30 kita nggak kelihatan, H1 apalagi nggak kelihatan, apalagi di H4 sangat tidak kelihatan ya. Oleh karena itu kenapa harga itu setiap naik ke 23,78 dibanting turun, karena di sini ada area supply, dan yang dimana area supply ini sudah diuji sebanyak 3 kali ya.
dua kali mungkin tepatnya, 1 2 3 4 1 2 3 4 ya, 4 kali, yang dimana harga itu dipaksa untuk turun ya. Nah kalau kita lihat ini kan supply terjadi, ketika dia turun dan dia berusaha untuk nge-break supply ini, harga turun lagi, dia berusaha untuk nge-break, dia turun lagi, dia berusaha untuk naik lagi, turun lagi. Jadi selama pergerakan market US session itu ya, dari jam 7 malam tiap harga naik ke 23,78 dibanting turun, naik lagi dibanting turun, naik lagi dibanting turun. Berarti otomatis di M15 ini lumayan valid untuk sebagai area supply ya, di angka 23,78 di sini. Agak lucu sih sebenarnya, tapi ya gimana, market memang maunya seperti itu ya kan. Jadi yang ingin ngebuy bagaimana? Kalau ngebuy, saya rasa lebih baik tunggu di bawah sekali lagi kayak di area ini. Di time frame H1 ini kan masih intact sebagai masih intact sebagai area demand ya kan, masih intact sebagai area demand. Jadi otomatis yang ngebuy silahkan tunggu di sini. Yang nge-sell bagaimana? Apakah kita bisa nge-sell di tengah-tengah seperti ini ya? Bisa nggak kita nge-sell di tengah-tengah seperti ini? Kalau saya jawab boleh ya, boleh. Di sini memang area sell yang bagus ya. Di sini merupakan H4. Kalau dilihat ingin nge-sell di daerah mana? Kalau ingin nge-sell bisa di supply H1 di sini. Ini lumayan tinggi sih ya. Ini lumayan tinggi. Jadi otomatis jika dia ingin ingin nge-break area M15 di sini ya, dia harus naik dulu sampai sini, kemudian dia akan turun, dia akan naik sampai sini, dan baru dia akan turun lagi. Yang nge-sell lebih baik bisa tunggu di sini. Tapi kalau yang nge-sell di sini resikonya adalah teman-teman stop loss-nya wow tinggi banget di sini. Ya di sini tinggi banget stop loss ini, nggak ngotak sebenarnya stop loss, tapi mau nggak mau ya gimana dong, harganya itu harga memang naik ke pucuk sampai ke 24,28 kemarin. Tapi kalau yang mau ambil aman stop lossnya di mana? Bisa ya di antara 24,10 lah ya, bisa mungkin di sekitaran sini. Ya at least tidaknya masih di atas di atas terakhir shadow di sinilah ya. Shadow terakhir tuh kan di angka 24,04, jadi bisa di angka 24,08. Target ya bisa di support yang ada di sini. At least bagus, dengan target maksimal itu sampai di area demand yang sangat jauh di sini. Ya, sampai demand yang paling bawah di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dilihat memang harganya itu kemungkinan setelah menyentuh di angka 23,94 ya, kemungkinan dia akan turun. Jadi otomatis ketika dia sudah turun, teman-teman boleh set BEP ataupun pasang stop loss plus ya. Karena saya rasa ini ketika running profit, teman-teman lebih baik set BEP ya deh, nggak apa-apa. Ya, set BEP. Karena sekali lagi sebenarnya stop loss teman-teman itu jauh di atas ya. Karena sebenarnya stop loss teman-teman itu jauh di atas. Karena stop loss itu kalau dilihat di sini. Nah, di sini sebenarnya sangatlah jauh. Ataupun lebih bagus itu di sini stop loss ya. Ya kan, karena ini merupakan area supply, jadi mau nggak mau di sini ya stop lossnya. Tapi sementara stop loss itu bisa di angka 24,10 bisa. Yang penting ketika dia sudah kena ini dan sudah running profit, teman-teman set BEP atau enggak pasang stop loss plus lagi berapa pip gitu. It's okay lah ya, nggak apa-apa. Karena saya rasa untuk XAG di sini, jika dia ingin bergerak naik, dia harus ngebreak supply di M15 ini ya. Di M15 ini dia harus ngebreak dulu ya, seperti ini. Ngebreak, kemudian dia akan retest, baru dia akan naik sampai sini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ketika dia ngebreak resisten di supply di M15 di sini, bisa nggak kita ngebuy? Bisa, tapi teman-teman time frame-nya harus di M15, jangan ke H1 kayak tadi ya. Jika di M15 ya teman-teman, ketika dia ngebreak di sini dan dia meretest, teman-teman lihat dulu di mana area demand-nya. Jika kebetulan area supply di sini berubah menjadi demand,
Ya udah, teman-teman boleh buy di sana dengan stop loss tergantung di mana swing sebelum terjadinya break di sini. Seperti itu. Jika misalnya harga pada saat saya bikin video ini beberapa candle selanjutnya adalah langsung naik, maka mau nggak mau ketika dia retest ke bawah dengan target seperti ini, stop loss teman-teman itu berada di bawah. Karena swing terakhir kan di sini. Berarti mau nggak mau stop lossnya harus di sini. Dengan risk reward ratio 1,03 sih. Ya, bagi kalau teman-teman mau ngambil seperti ini juga nggak apa-apa sih ya. Yang penting tahu stop lossnya di mana. Tapi jika harga ini pelan-pelan dia naik dan ngebreak, ya disesuaikan nanti di mana stop lossnya, bisa di sini tergantung dari mana bagaimana pergerakan arah marketnya. Ya. Tapi ingat, yang ingin ngebuy di sini time frame-nya ke M15, jangan dioper ke H1 atau nggak di M30 atau nggak di M15. Jangan ke H1 M30 ya, dan wajib di M15. Karena sekali lagi ini supply di M15, jadi teman-teman entry di M15. Jangan malah ke time frame yang lebih besar ya. Ke M30 ke H1 itu sebaiknya jangan. Kebalik soalnya ya. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa silver ataupun XAG USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAG USD ataupun silver besok. Bye bye.